Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Salsabila, NIM 2112111851. Baiklah, di sini saya akan membacakan PPT ke teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Latar belakang. Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu di Indonesia, maka perlu dikaji kebenaran yang khas menurut Pancasila terlebih dahulu. Sebab Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara akan selalu menjadi ukuran bagi setiap sikap dan perbuatan, termasuk kegiatan para ilmuwan dengan produk ilmuannya. Terkait dengan masalah kebenaran, sejak dahulu selalu menyertai setiap kegiatan ilmiah. Hal yang demikian ini karena pada ilmu, baik sebagai satu sistem maupun proses senantiasa ditunjukkan untuk mencapai kebenaran. Secara historis dapat diketahui bahwa dalam hal kebenaran sudah ada tiga paham tradisional yang besar, yaitu paham koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Tetapi timbul masalah lain, yaitu seandainya hendak berpikir secara sistematik sekaligus sintetik, maka kiranya ketiga macam paham tersebut dapat dipadukan dalam satu kerangka yang seluas-luasnya sehingga diharapkan dapat merangkum segenap paham yang lain. Selanjutnya pengertian ilmu, yaitu penafsiran pertama. Istilah ilmu dapat disamakan pengertiannya dengan istilah Belanda wetenschap. Jika diartikan secara demikian, berarti bahwa istilah ilmu itu mendapatkan isi pengertian yang seluas-luasnya, karena mencakup segenap pengetahuan yang manapun juga yang tersusun atau terkumpul secara sistematis. Dalam hal ini termasuk juga segenap pengetahuan yang biasanya digolongkan ke dalam apa yang tidak termasuk dalam istilah sains yang biasanya diartikan sebagai ilmu teoretik atau positif. Penafsiran yang kedua, istilah ilmu dapat juga diartikan sebagai apa yang dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan istilah science. Jika seorang menggunakan istilah science, maka lazimnya yang termasuk di dalamnya hanyalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang hanya terdapat di luar diri manusia, yaitu kenyataan objektif atau hal yang bersifat empiris atau hal yang bersifat positif. Ketiga, istilah ilmu dapat juga dipakai untuk menunjuk pada sekumpulan pengetahuan yang sesungguhnya sudah siap dipakai atau applied science. Dalam hal ini, orang seringkali juga menggunakan istilah dalam bahasa Inggris itu disiplin. Dalam penulisan ini, pembahasan tentang ilmu lebih dicondongkan kepada sains sehingga secara sederhana dapat dikemukakan bahwa ilmu adalah sekelompok pengetahuan teratur secara sistematis tentang satu hal atau objek tertentu. Selanjutnya, metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu dan metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses untuk menemukan pengetahuan dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang mengait satu dengan lainnya secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional yang berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan metode berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah. Maka kontradiksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Ilmu akan dan harus memiliki konsistensi yang reliable. Penalaran induktif adalah penalaran yang berpangkal tolak dari premis yang bersifat individual atau proporsi atomik. Penalaran induktif ini bertolak dari premis yang khusus disintesikan untuk diambil satu kesimpulan yang bersifat umum.
teori kebenaran Pancasila. Yang pertama, teori koherensi. Yang kedua, teori korespondensi. Yang ketiga, teori pragmatik. Kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Kelebihan ilmu diantaranya terletak pada pengaturan yang tersusun secara logis dalam sistematis serta telah diuji kebenarannya. Melalui beberapa langkah dalam metode keilmuan, dari penrumusan masalah sampai penemuan teori ilmiah, ilmu berhasil menetapkan kebenaran ilmiah. Pada dasarnya, kebenaran dalam ilmu meliputi dua jenis teori kebenaran, yaitu koherensi dan korespondensi. Teori koherensi tampak dalam langkah metode ilmiah dari penentuan masalah, penetapan kerangka masalah, dan hipotesis. Teori korespondensi tampak dalam metode ilmiah selanjutnya, yaitu verifikasi hipotesis sampai pada teori ilmiah. Pengembangan ilmu di Indonesia. Seperti yang telah diketahui bahwa ilmu untuk mencapai kebenaran melalui langkah metodisnya, yaitu penentuan masalah, penetapan kerangka masalah, perumusan hipotesis, verifikasi, dan teori ilmiah. Bagi pandangan teori kebenaran Pancasila, kebenaran teori ilmiah atau kebenaran yang ingin dicapai oleh ilmu seharusnya bukan hanya semata-mata memenuhi kriteria koheren atau korespondensi saja, tetapi juga sekaligus pragmatis, berfaedah bagi manusia. Dengan kata lain, kebenaran ilmiah itu harus sudah menunjukkan dan tahan uji terhadap tiga teori kebenaran sekaligus, yaitu koheren, korespondensi, dan pragmatis. Secara simultan terkait teori ilmiah itu benar bukan saja memenuhi kaidah dedukasi, induksi, koheren, sampai korespondensi saja, tetapi sekaligus kaidah pragmatis, artinya bermanfaat bagi manusia. Kesimpulan, ilmu dengan metode ilmiahnya bertujuan untuk mencapai kebenaran. Karena yang berilmu itu manusia, maka kebenaran semata-mata tidak hanya murni memenuhi kriteria koherensi, korespondensi, deduksi, induksi, pemikiran rasional empiris saja. Tetapi kebenaran juga harus dikembalikan pada manusia. Pengembangan ilmu di Indonesia juga harus dikembalikan pada manusia Indonesia, jati diri bangsa Indonesia. Teori kebenaran Pancasila menghendaki bahwa kebenaran ilmu itu sekaligus memenuhi kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Ketiga hal tersebut secara simultan saling melengkapi dalam kerja ilmiah, artinya tidak menonjolkan atau mementingkan salah satunya. Untuk mengembangkan ilmu di Indonesia, nilai kebenaran Pancasila harus dijadikan dasarnya. Bagi Pancasila, kebenaran ilmu harus koheren dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, harus berkesesuaian dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, serta pragmatik. Ukuran kemanfaatannya harus dikembalikan pada kemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. 3 contoh pengalaman Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama, sila 1 Pancasila, yaitu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati. Yang kedua, membina kerukunan antara umat beragama. Yang ketiga, mendiskriminasi agama atau kepercayaan tertentu. Sila kedua Pancasila, yaitu menolong teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. 2, memberikan bantuan baik, dana, pakaian, atau makanan kepada korban bencana alam. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang sila ketiga Pancasila, 1, mengembangkan sikap cinta tanah air. 2, rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih. 3, menyebarkan berita yang membuat permusuhan dan memecah belah persatuan bangsa. Sila keempat yaitu yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, ikut memberikan suara dalam pemilu bagi yang sudah terdaftar dalam calon pemilih. Yang ketiga, berani memberikan kritik dan saran kepada pemimpin jika ada kesalahan. Sila kelima yaitu yang pertama, tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Yang kedua, memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Yang ketiga, tidak menutupi kesalahan yang dilakukan temannya. Sekianlah hasil dari PPT saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.